anak-anaknya ramah. Yang kedua, membantu teman yang kesusahan dalam belajar. Ketiga, semuanya kompak, tidak ada saling bully membuli. Keempat, saling menghargai satu sama lain. Kelima, memiliki teman yang ramah dan menerima apa adanya. Keenam, menyapu kelas. Ketujuh, melaksanakan piket dengan benar dan baik. Kedelapan, tidak saling membeda-bedakan agama teman yang lain. Kesembilan, anak-anaknya tidak sombong. Kesepuluh, suka bergabung bercanda bareng satu sama lain. Anak-anaknya baik dan rajin, ramah, mengelucu bareng. Nilai-nilai baik di ATPB, anak-anaknya di ATPB 80% anaknya baik semuanya dan diakui oleh Ibu Tiolan Siombing. Murid kelas 10 ATPB semuanya sopan. Murid kelas 10 ATPB pintar dan rajin. Hal-hal yang baik dalam 10 ATPB yaitu siswanya ramah dan baik, tidak sombong. Hal-hal yang baik di ATPB, kawannya pada baik semua. Nilai baik di 10 ATPB, saya mendapatkan pelajaran berharga karena kelas 10 ATPB adalah kelas yang kompak hingga diakui kesiswaan. Oke, kasih dulu tepuk tangan buat 10 ATPB. Silakan tulis, tidak usah tulis nama, ya. Oke, waktu diberikan mulai dari sekarang. Kelas 10 ATPB. 1. Mengurangi keributan di saat jam pelajaran dimulai. 2. Mengurangi keributan saat apel pagi. 3. Yang harus diperbaiki yaitu kekompakan di saat mengerjakan piket yang harus diperbaiki. 4. Yang harus diperbaiki yaitu tutur kata yang sopan kepada seseorang agar tidak menyakiti perasaannya. 5. Yang diperbaiki yaitu soal keributan, maunya dirubahlah biar jangan ribut terus, biar supaya memfasilitasi tetap. 19. Tidak boleh terlambat mengerjakan piket mengikuti protokol kesehatan. 20. Jangan ribut saat guru menerangkan, jangan membuli satu sama lain dan harus lebih kompak lagi di kelas ATPB. 20. Nilai yang harus diperbaiki di 10 ATPB ya cuma satu, hanya tentang pembulian kecil-kecilan dan serta kekompakan dalam piket. Nilai baik ini nak wajib kita pertahankan dan kita laksanakan. Nah, nilai-nilai yang harus diperbaiki ini adalah isi curahan hati kalian. Kan kalian pun nggak tahu ini siapa kan? Ibu pun nggak tahu siapa yang menulis ini. Kita sudah tahu semua. Sekarang tanamkan dalam hatimu. Ini harus kita ubah di kelas kita. Setuju? Setuju, Bu. Iya. Kelas impianku. Nah, ya. Silakan tulis di kertas. Kamu maunya kelas kita ini seperti apa sih? Kira-kira aku ingin kelasku seperti apa ya? Itu dia. Kelas yang bisa dibanggakan semua guru. Kelas sekolah ATPB, saya ingin kelas sekolah ATPB ini semakin baik ke depannya supaya kelas
satu sekolah ATPB, saya beringin kelas sekolah ATPB semakin baik ke depannya. Saya ingin kelas yang bersih dan rapi. Kelasnya harus bersih, kelasnya yang tentram. Kelas bersih, kelas tentram dan tenang. Bersih, indah, rapi, harus kompak. Kelas impianku, kelas kita harus bersih agar kita nyaman untuk melaksanakan belajar, agar guru nyaman untuk mengajar. Kelas impianku cukup simpel, satu untuk semua. Aku ingin kelasku bersih dan tertib, berusaha menjadi kelas yang dibanggakan guru dan terutama sekolah dan memiliki kelas yang selalu bersih. Kelas impianku maunya kelasku bersih dan indah supaya belajarnya nyaman, bersih dan rapi. Waduh, banyaknya. Berarti belum bersih kelasnya. Kita menjadi kelas yang dibanggakan. Dan terutama memiliki kelas yang selalu bersih. Ini yang dibanggakan. Oke, berikutnya kelas bersih, kelas tentram dan tenang. Oke, masuk mari. Ya, berikutnya cukup simpel, satu untuk semua. Berarti itu masuk mana? Aman, damai dan tidak ada ketertiban. Aku ingin kelasku bersih dan tertib. Mari. Bersih, rapi. Mari. Oke. Los, Solo. Kelasku bersih, indah supaya belajarnya nyaman. Oke. Kelas kita harus bersih supaya nyaman. Bersih, indah, rapi. Oke, yang harus diperbaiki adalah masalah bersih. Ada yang pertama. Yang kedua masalah Kelas yang dibanggakan. kelas yang dibanggakan. Ya. Bagaimana caranya supaya kelas kita bisa dibanggakan? Itulah kesepakatan yang mau kita buat. Kemudian berikutnya aman, damai dan tidak ada keributan. Ya, apa yang harus kita sepakati supaya ini ya? Sekarang masih ada satu lagi kesepakatan kelas yang mau kita buat. Ya, silakan ditulis di satu kertas sisanya. Berdasarkan ini kira-kira kesepakatan apa yang bisa kita buat? Paham ya? Paham, Bu. Bagaimana supaya kelas kita dibanggakan, bagaimana supaya kelas kita bersih, bagaimana supaya kelas kita tertib. Bisa ya? Bisa, Bu. Ya, dimulai dari sekarang. Nah, silakan ditulis. Terserah, mau panjang, mau apa, silakan aja sebenarnya. Berdaya pula. Kita simpulkan ya.
Waktu. Kemudian yang ketiga. Apa lagi? Mengikuti aturan sekolah, berarti menjaga ketertiban. Ya. Bisa, Nak? Kira-kira ada yang perlu ditambah? Oke, kalau sudah piket, apakah sepanjang hari kebersihan itu hanya tugas piket? Iya. Nah ya, kita juga harus sama-sama menjaga kebersihan. Oke. Nah, jadi ini kesepakatan jelas yang sudah kita sepakati dan akan kita laksanakan mulai hari kesepakatan kelas Polo ATPB. 1. Melaksanakan jadwal yang telah ditentukan. 2. Hadir tepat waktu. 3. Menjaga kebersihan. 4. Menjaga Ya, Kalsio, bagaimana pendapatmu mengenai kesepakatan kelas yang sudah kita buat? Dengan adanya kesepakatan kelas yang telah kita buat, saya merasa lebih baik di dalam kelas. Karena adanya kesepakatan tersebut yang dibuat oleh guru dan murid. Dengan menjalankan kesepakatan tersebut, kami merasa tidak tertekan dan melalui kesepakatan tersebut kami merasa lebih baik di dalam kelas. Terima kasih Bu Migra. Ya, sama-sama Nak. Terima kasih kembali. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera pada Bapak Ibu semua yang ada di sini, yang hadir di sini. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, berkat kesehatan yang telah diberikan, kita dapat berkumpul bersama-sama pada kegiatan pada hari ini yang seagama dengan saya, mari sama-sama kita mengucapkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMK SPP Rawang, Ibu Nutensi SMK SPP Asahan, Ibu Nutensi. Yang saya hormati juga Bapak-bapak, Ibu guru yang mengajar di SMK SPP Asahan ini, di SPP Asahan ini, saya mohon izin, kami mohon izin di depan dulu, di depannya Bapak Ibu ya, terutama ini banyak yang senior depan ini sepertinya. Yang saya hormati juga Ibu Migra CGP Angkatan 4, rekan kami dari SMK ini. Kemudian rekan-rekan saya, satu tim, satu kelompok. Baiklah Bapak Ibu, saya pertama kali masuk ke sekolah ini rasanya aman, nyaman gitu Bu. Beda sama di kota sana gitu saya rasa Bu. Apalagi begitu melihat guru-gurunya banyak yang masih muda saya lihat Bu. Saya merasa iklimnya cocok dengan saya. Saya masih muda juga lah, kelihatan masih muda ya Pak. Meskipun agak ada brewok-brewok itu hanya apa actionnya aja tuh. Jadi saya yakin lah pasti apalagi yang muda-muda nih bakalan ikut guru penggerak ini. Apalagi saya dengar Ibu Nutensi juga ikut juga, nggak mau kalah semangatnya sama kami. Saya wah mantap kayak ikut pengajar praktik Bu ya. Iya, mudah-mudahan lah kita semua bisa ya, seperti yang senior-senior yang lebih berpengalaman itu lebih cocok ke pengajar praktik. Apalagi kalau ada persyaratan usia di situ. Selanjutnya mungkin kami perkenalan dulu lah satu persatu, dimulai dari saya sendiri.
Saya namanya Fazmi, berasal dari bertugas di SMK Negeri 1 Kisaran, jurusan Administrasi Perkantoran. Kemudian sebelah saya yang paling berwibawa di antara kami, paling ganteng, Pak Bungsu Tarigan dari SMK Negeri 1 Meranti. Bapak ini guru otomotif, sama dengan yang di sebelahnya satu sekolah juga. Ibu Sem Ginting, guru olahraga, jago aerobik. Ya, makanya badannya ideal kalian nih. Kemudian yang di sebelah Ibu Nurdensi ada Bu Yuni, bagian saya lihat sudah kenal. Begitu datang, seolah-olah ibu itu yang udah ngajar di sini saya lihat. Gak asing lagi kok. Ibu ini sudah banyak kenalan di sini gitu. Ibu Yuni, Wahyuni Bu ya, dari Siti Wahyuni dari SMK Erjoman. Ya, mungkin itu saja. Selanjutnya saya bacakan kegiatan kita pada hari ini. Yang pertama pembukaan oleh saya sendiri, kemudian nanti ada doa yang dibawakan oleh Bapak Mariman, kami mohon izin nanti minta tolong. Kemudian sambutan atau pengarahan dari kepala sekolah, sekaligus membuka kegiatan kita pada pagi hari ini. Kemudian penyampaian materi pengimbasan budaya positif oleh Bu Migra, selanjutnya dilanjutkan dengan sosialisasi pendaftaran guru penggerak angkatan 6, kemudian penutup nantinya. Lanjut kita ke doa agar kita kegiatan pagi hari ini mendapatkan berkah. Kepada Bapak Mariman kami mintakan kepada Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Bapak dari sekolah lain yang datang ke sekolah kami ini, kami juga mengucapkan terima kasih masih mau berkunjung ke sekolah kami ini, walaupun sekolah kami pelosok di desa. Kamilah sebagai generasi penerus-penerus hari ini. Kemudian sebelum kita berdoa, Bapak dan Ibu, ada kawan-kawan kita sudah mendahului pada kita. Mari kita seidah dengan saya, kita hadiahkan surah Al-Fatihah kepada mereka. Semoga dia diletakkan sisi sebaik-baiknya. Al-Fatihah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi ajmain. Ya Allah, pada pagi hari ini ya Allah, kami di SMK SPP Negeri Asahan mengadakan pertemuan untuk guru penggerak dan pendamping. Ya Allah, semoga kami diridhoi ilmu-ilmu yang diberikan para tutor kami. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, semogalah kami diberi keikhlasan, ketulusan mengajar anak didik kami. Ya Allah, supaya anak kami menjadi mengabdi pada dosa dan bangsa pada kedua orang tua kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada pagi hari ini ya Allah, kami memohon ampunilah dosa-dosa kami. Ya Allah, dosa bapak kami. Ya Allah, dosa para guru-guru kami. Ya Allah, dosa para pendidikan ini. Ya Allah, semoga letakkan sebaik-baiknya. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami. Ya Allah, berilah kesehatan guru-guru kami. Ya Allah, ini berilah keikhlasan guru-guru kami ini. Ya Allah, berilah ketulusan guru-guru kami. Ya Allah, mengajar di masa depan untuk anak-anak kami. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Mariman, semoga doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya acara kita kedua yaitu sambutan dan pengarahan kepala sekolah SMK SPP Rawang sekaligus pembukaan kegiatan kita pada hari ini. Kepada Ibu Nurdensi, persilakan dengan hormat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Merasa suatu kebahagiaan spesial bagi saya, khususnya atas kehadiran Bapak Ibu CDP ke sekolah kami ini untuk memberikan sosialisasi yaitu pembebasan budaya positif. Ya. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu guru, saudara-saudara saya yang sudah datang meringankan langkah, ya, memenuhi undangan yang sudah kita share di grup. Ada beberapa, saya melihat ada beberapa Bapak Ibu guru yang belum bisa hadir ke sini, ada yang sakit dan ada yang sedang bepergian. Semoga nanti kita yang hadir di sini juga bisa mengajak kawan-kawan yang belum bisa hadir, seperti tadi, mengimbaskan yang positif yang kita peroleh pada kegiatan ini. Kalau untuk maju, mari kita sama-sama maju, saling mendukung, saling mengisi. Yang pertama-tama tentunya kita pasang niat supaya bisa tergerak melangkah untuk memperoleh ilmu-ilmu yang terbaru. Bapak Ibu yang sudah senior seperti saya, spesialis, saya ucapkan sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya karena sudah dengan optimis, semangat, tidak perlu takut Bapak Ibu. Kita coba aja yang baik-baik, pasti nggak ada ruginya. Insya Allah nanti kita dapat yang positif. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan takut nggak bisa menggunakan IT, laptop. Kita punya guru-guru muda, saudara-saudara kita, adik-adik kita yang muda-muda. Mereka insya Allah dengan ringan hati juga akan sharing, akan membimbing kita. Ya Bapak Ibu, jadi semua ada solusinya, nggak perlu takut apapun itu. Semua punya solusi, saling berbagi, saling mengisi. Ya, saya juga mencoba nanti untuk ikut, namanya apa tadi Bu? Pengajar praktik Pak. Kita nanti ibu juga sama pengajar praktik. Nggak usah takut, Bu TS takut. Jangan Bu, Ibu semangatnya saya number one Bu, saya lihat. Kalau di bidang anak-anak ya, di orang kesiswaan ya, semangatnya luar biasa. Sama Bu semangatnya dengan mengikuti ini kegiatan ini ya Bu ya. Sama kita. Ibu saya Pak Man luar biasa. Bu Her juga luar biasa. Semangat lebih tinggi. Yang muda-muda jangan itu juga ada ibu satu lagi. Ibu Bu Neti, Bu Leli lupa saya menyebutkannya. Semangat kita ya Bu ya. Nggak usah takut, Bu Neti nggak takut. Boleh deh, Pak Man ini nggak ada takutnya. Pak Man nggak ada takutnya. Mau disuruh nanti mungkin ada aplikasi terbaru, Pak ini ayo aja. Nah, walaupun nanti kita cuma bisa buka sama nutup laptop, yang ngerjakan adik-adik minta tolong. Jadi nggak ada masa takut. Nah, kalau ada masalah, yuk sharing sama saya. Kalau mau sharing sama saya, ayo kita sama-sama diskusikan solusinya bagaimana. Ya, Bapak Ibu ya. Bagi yang muda apalagi, guru-guru muda, tadinya saya wajibkan ini guru yang honor provinsi untuk mengikuti, tapi saya missing 2%, 2 orang saya nggak lihat. Mudah-mudahan sehat-sehat aja, nggak ada halangan apa-apa. Terakhir Bapak Ibu, tamu kami yang terhormat, good people, ya orang-orang baik, orang-orang hebat ini, Bapak Ibu yang di depan ini, kita semua ya orang-orang baik. Saya minta maaf selaku tuan rumah apabila ada sambutan kami, penyajian kami yang tidak berkenan atau tidak sesuai dengan hati Bapak Ibu, atau mana tahu ada salah kata atau perbuatan juga nggak berkenan, kami mohon dimaafkan.
Akhirul kalam, untuk mempersingkat waktu saya sudahi aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oh iya, lupa. Sekarang saya membuka kegiatan sosialisasi budaya, pengimbasan budaya positif untuk hari ini. Terima kasih kepada Ibu Nurtensi pengarahannya dan sekaligus pembukaan. Ada kata-kata yang masih melekat ini sama saya ini. Mari kita sama-sama maju. Wah, keren ini. Jadi saya juga mengajak semalam itu di sekolah saya, kami pengimbasannya. Saya juga yang sosialisasi. Saya juga mengajak rekan-rekan saya yang muda-muda, yang senior untuk mengajar praktik. Jadi mari kita coba yang baik-baik, kata tulis itu luar biasa itu ya, Bapak Ibu. Nanti kalau masalah IT itu bisa dibantu, Bu. Kami juga disitulah belajarnya. Saya nggak tahu edit video, padahal saya masih muda ya. Saya malu saya lihat ada guru yang lebih tua dan saya lebih senior, sudah PNS, ikut guru penggerak, jago edit video. Saya belum jago. Disitulah saya belajar. Malu saya paling muda, nggak pandai edit video. Jadi saya yakin yang muda-muda bisa membantu, jangan takut Bapak Ibu senior. Kalau butuh bantuan saya siap juga membantu dari SMK Negeri 1 Kisaran. Ya, apalagi Bapak Mariman begitu sampai langsung buka laptop, saya yakin enggak, semangatnya enggak, jangan diragukan lagi. Oke, kita lanjutkan kepada materi kegiatan inti kita pada hari ini, yaitu pengimbasan budaya positif oleh Ibu Migra sekaligus sosialisasi pendaftaran guru penggerak angkatan ke-6. Kepada Ibu Migra, sudah siap, Bu? Siap, Pak. Ya, kepada Ibu Migra kami silakan dengan hormat. Oke, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama saya mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita bisa berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Hidup lagi. Air hidup. Udah hidup lagi ya. Mudah-mudahan ini menjadi pertanda baik ya Bapak Ibu ya. Ya, 2 kali lampu padam hidup. Kalau nyala hidup sama saja kan Bapak Ibu. Ya, jadi izinkanlah saya memakai waktu yang sebentar saja. Pada saat ini saya bukan mau mengajari, tapi saat ini kami mau berbagi apa yang sudah kami dapatkan selama kami menjalani pelatihan selama 3 bulan. Jadi menunggu itu, Bapak Ibu, saya mau ingatkan kembali bahwa kita ini yang namanya belajar itu sepanjang hayat. Jadi tidak mengingat usia muda, usia tua, kita akan terus-menerus untuk belajar. Dan kami, di antara kami yang berlima ini, bukan bermaksud membedakan status, 3 di antara kami adalah masih GTT. Nah, jadi ini sebenarnya adalah program-program yang baik, karena sebenarnya guru penggerak itu adalah untuk menciptakan pemimpin pembelajar. Pemimpin pembelajar itu diantaranya adalah untuk mempersiapkan menjadi kepala sekolah, pengawas ataupun instruktur. Nah, lalu bagaimana dengan rekan kerja yang masih GTT? Supaya bisa menjadi pemimpin pembelajaran, maka rekan kerja tersebut harus memiliki status. Dan itu yang lagi diperjuangkan oleh Menteri kita, Pak Nadiem Makarim, supaya ada regulasinya untuk pengangkatan otomatis ASN. Jadi tidak ada ruginya kita mencoba ini Bapak Ibu. Nah, gimana ini fokusnya Pak? Selain itu dia udah menyala. Enaknya saya berdiri atau gimana ini? Berdiri ya. Agak sedikit jalan-jalan nggak apa-apa ya.
pertama mau kami sampaikan adalah salam dan bahagia. Jadi kita di saat kita melaksanakan tugas kita belajar di sekolah, kita berjumpa dengan siswa kita harus selalu bahagia. Supaya anak-anak pun bertemu dengan kita bahagia. Karena tujuan dari pendidikan adalah untuk membuat hidup bahagia dan selamat. Ya, Bapak Ibu setuju kan ya? Nah, untuk budaya positif, materi yang akan kita bahas ini kurang lebih ini ya Bapak Ibu ya. Nah, pertama perubahan paradigma, yang kedua dia kebutuhan dasar, yang ketiga disiplin positif dan motivasi, yang keempat keyakinan keras, yang kelima positif kontrol, dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Nah, mengenai perubahan paradigma, kalau kita mau menciptakan budaya positif, yang pertama harus kita ubah itu adalah paradigma kita. Nah, menurut Dr. William Glasser mengenai teori kontrol, ada beberapa miskonsepsi. Di antaranya yaitu pertama adalah ilusi bahwa guru dapat mengontrol murid. Itu hanya sebuah ilusi ya Bapak Ibu. Makanya di lapangan kita bisa melihat ada siswa A yang patuh kepada gurunya. Itu sebenarnya bukan kita yang bisa mengontrol murid tersebut, tetapi murid tersebut memberikan dirinya, mengizinkan dirinya untuk dikontrol oleh guru. Itu dia. Lalu kenapa kita jumpai ada murid B? Dia seorang pemberontak, membangkang, tidak mendengarkan apa yang kita buat, kita katakan. Itu karena dia tidak mengizinkan dirinya untuk dikontrol oleh guru. Itu miskonsepsi yang pertama. Yang kedua, ilusinya adalah bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Tidak selalu ya Bapak Ibu ya. Jika kita menghendaki siswa kita untuk berbuat sesuatu, tetapi kita mengiming-imingkan hadiah, secara tidak langsung kita akan membentuk karakter anak itu. Dia akan mau bekerja ketika ada imbalan. Maka di situ akan hilang nilai-nilai ketulusan. Nah, makanya akan muncullah namanya bibit-bibit KKN ya, kira-kira begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ilusi berikutnya adalah bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini belum tentu ya Bapak Ibu. Ketika seorang siswa mempunyai masalah, bisa saja pada saat itu dia berada di titik terendah. Ketika dia berada di titik terendah, kita kritik lagi dia, kita sudutkan lagi dia, kemudian kita buat lagi dia merasa bersalah. Bisa jadi dia akan merasa menjadi orang yang paling buruk di dunia ini. Dan yang paling parahnya bisa saja dia punya pikiran untuk mengakhiri hidupnya. Nah, kita buang itu jojo ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ilusi berikutnya adalah orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Mungkin kita merasa karena kita sudah lahir duluan, kita lebih berpengalaman, jadi kita merasa siswa peserta didik kita itu wajib gitu mengikuti apa yang kita katakan. Padahal sebenarnya itu tidak boleh ya Bapak Ibu ya. Dimana alangkah lebih baiknya jika kita membuat konsepsi konsensus, yaitu kesepakatan, kita kasih tahu pemahaman, sehingga siswa itu bisa melakukan seperti apa yang kita harapkan tanpa paksaan. Nah, ilusi paradigma seperti inilah yang harus kita ubah Bapak Ibu. Berikutnya, Stephen R. Covey mengatakan bahwa jika kita membuat kemajuan perlahan, itu sangat gampang. Kita hanya tinggal mengubah sikap dan perilaku. Tetapi jika kita mau mengubah secara total, melakukan transformasi total secara besar, maka kita harus mengubah kerangka acuan kita. Ya, kerangka acuan kita ini yang mulai usang adalah mengenai stimulus respon, harus kita ubah menjadi pendekatan teori kontrol. Teori kontrol ini merupakan strategi mengatur tingkah laku manusia. Nah, mari kita lihat perbedaannya Bapak Ibu ya. Pada stimulus respon mengatakan bahwa realitas kebutuhan kita sama, kemudian semua orang melihat hal yang sama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itulah adalah teori stimulus respon. Sementara Bapak Ibu, ini sudah mulai usang. Mengapa? Karena dunia terus berubah. Maka paradigma yang harus kita ubah seperti ini Bapak Ibu. Kebutuhan kita itu berbeda-beda. Kebutuhan siswa itu berbeda-beda antara siswa A dan siswa B. Kemudian setiap orang memiliki gambaran berbeda. Ketika kita memiliki masalah yang sama, bisa saja kita berpikir hal yang berbeda. Dan kita ketika jumpa dengan orang yang berpandangan berbeda dengan kita
kita coba pahami, ya. Jadi kalau misalnya ada istilah saya tidak cocok dengan dia, kenapa? Karena dia tidak sejalan dengan saya. Nah, berarti kita masih menggunakan stimulus respon, sudah mulai usang. Tapi coba mari kita pahami pandangan dia yang berbeda itu seperti apa gitu. Nah, untuk selanjutnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tetapi dalam teori kontrol kita melihat semua perilaku itu ada tujuan. Jadi kalau ke peserta didik, mengapa dia tidur di kelas? Pasti ada tujuannya. Mengapa dia terlambat? Pasti dia ada tujuannya. Walaupun tujuan itu bisa bersifat negatif ataupun positif. Itu dia Bapak Ibu ya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya dan saya bisa mengontrol orang lain. Tidak bisa ya Bapak Ibu ya. Seperti saya katakan di awal, kita itu tidak bisa mengontrol siswa hanya karena mereka mengizinkan dirinya untuk kita kontrol sehingga mereka patuh dan mengerjakan apa yang kita katakan. Kemudian yang berikutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Seringkali kita menasihati peserta didik, kita bilang begini begini, tapi tidak masuk juga target, kita paksa dia untuk melakukan apa yang kita mau. Nah, seharusnya Bapak Ibu, paradigma teori kontrolnya itu kita berkolaborasi dan membuat kesepakatan-kesepakatan dengan siswa tersebut, sehingga dia untuk berubah dia tidak merasa terpaksa, tapi itu melalui kemauan dari dalam dirinya sendiri. Kemudian untuk stimulus respon ini ada model berpikir menang kalah. Jadi kalau misalnya ada 2 siswa bermasalah, atau ketika kita menasihati siswa, kalau siswa tidak mengikuti kita berarti kita kalah, kalau siswa mengikuti kita berarti kita menang. Nah, ini yang sudah mulai usang dan sebagian kita berpikir solusi menang-menang. Bagaimana siswa itu bisa mengikuti kita dan bagaimana siswa itu bisa menang, artinya bisa memperbaiki karakter dia. Nah, yang jadi fokus kita ini ada beberapa yang saya jadikan fokus ya. Itu yang gini, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Jadi kita interaksi dulu ya Bapak Ibu ya. Nah, kira-kira ini gambar apa ya Bapak Ibu? Pak Bayu gambar apa? Bebek. Bu Tiola? Bebek. Bu Bobi? Bebek juga. Pak Sapril? Kelinci. Kelinci, oke. Pak Mariman? Bebek ya. Jadi ada yang mengatakan ini gambar bebek dan kelinci. Oke. Betul ada. Berikutnya, ini gambar apa ya? Tupai. Oh, ini cicak ya. Ada lagi? Ranting pohon. Ranting pohon. Oke. Nah, berikutnya ya. Ini warna apa ya Bapak Ibu? Gimana Bomi? Abu-abu dengan Tosca. Ada yang lain? Pink dengan pink dengan putih. Oke. Berikutnya ini gambarnya warna apa ya? Saya bukan jualan online ya Bapak Ibu. Nanti di bawah ada tulisan pesan gitu ya. Ini gambarnya warna apa ini? Bajunya. Gimana Pak Chan? Warna apa bajunya? Putih dengan coklat. Ada yang lain? Hitam dengan ungu. Jadi dari sini kita bisa lihat Bapak Ibu, untuk baju ini aja terjadi kontras, perbedaan yang sangat kontras. Kalau saya melihat ini warna putih ungu, Bu Ita melihatnya warna hitam ungu. Saya seperti Pak Chan juga. Jadi saya tidak akan pernah bisa memaksa Bu Ita untuk melihat, menyetujui warna baju ini. Sampai kapanpun itu akan terus terjadi perdebatan. Nah, untuk sepatu ini bolak-balik saya tetap melihatnya abu-abu Tosca. Tapi ada juga yang melihatnya warna pink. Bahkan saya tes juga sama anak saya, sama suami saya. Mereka bilang ini pink putih. Mereka bilang ini hitam biru. Ya, kalau saya perdebatkan terus sama suami saya, nggak mau lah saya lupa masak.
Itu. Jadi saya mencoba untuk memahami pandangan suami saya, pandangan rekan-rekan guru yang berbeda dengan saya gitu. Jadi saya tidak akan pernah bisa memaksa. Jadi kalau misalnya ada kata-kata saya tidak sejalan dengan dia, karena dia berbeda pikiran dengan saya tidak suka dengan dia. Jadi itu merupakan pemikiran yang sudah mulai usang yang harus kita ubah ya Bapak Ibu ya. Sepakat ya Bapak Ibu ya. Nah, mengenai ini juga jawabannya semua benar. Ada yang bilang bebek, ada yang bilang kelinci, seperti sepatu juga itu semua benar. Baru ini harimau. Pak saya bilang ini gambar harimau Bapak Ibu ya. Ya, pertama saya lihat ini adalah gambar harimau, yang ini adalah gambar bebek. Baru setelah rekan kerja yang lain bilang gambar monyet, saya coba memahami di mana sih letak gambar monyet itu. Ternyata di sebelah sini. Nah, itulah yang dinamakan dengan konsensus kesepakatan. Jadi di antara kita bisa terhindar yang namanya bentrok. Kita dengan siswa pun bisa terhindar yang namanya bentrok. Jadi mari kita membuat konsensus untuk mencapai kesepakatan bersama supaya kita bisa mencapai teori kontrol menang. Setuju ya Bapak Ibu ya? Iya. Bukan ngajari ya Bapak Ibu ya, berbagi ya. Ya, nah yang menjadi sorotan kedua adalah mengenai semua perilaku memiliki tujuan. Misalnya kita makan, tujuan kita apa? Supaya kenyang, kita lapar ya kan Bapak Ibu. Ternyata kenakalan yang dilakukan anak-anak itu ada tujuannya. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar dia. Makan juga termasuk kebutuhan dasar kita kan Bapak Ibu. Apa saja kebutuhan dasar manusia yang ada supaya bisa bertahan? Yaitu pertama kebutuhan cinta kasih atau diterima. Yang kedua kebutuhan penguasaan. Yang ketiga kebutuhan kesenangan. Yang keempat kebutuhan kebebasan. Jadi Bapak Ibu, ketika siswa kita membuat sesuatu kelakuan yang kira-kira kurang berkenan, pasti itu ada tujuan dia. Tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasarnya. Misal, kenapa dia main HP? Dia tuh butuh kesenangan. Kenapa dia cabut? Dia butuh kasih sayang supaya diperhatikan orang tuanya. Jadi mulai sekarang mari kita Bapak Ibu belajar bahwa ketika kesalahan anak itu bukan dosa. Ya, ketika anak berbuat salah jangan langsung kita menjudge itu dosa. Tapi mari kita melihat kesalahan anak itu pasti ada tujuannya. Tujuannya dia memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Ya, di antara 4 ini supaya dia bisa survival. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, coba bantu saya Bapak Ibu untuk mengidentifikasi kebutuhan dasar dari ini. Ada kasus ini Bima, seorang anak TK, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di sekolahnya yang ramai. Nah, tingkah ini membuat gurunya bingung dan seringkali mengejarnya. Lalu ketika ditanya, ada beberapa jawaban Bimo. Yang pertama, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Kira-kira ini kebutuhan dasar apa yang mau dia capai? Kebutuhan dasar apa? Kasih sayang ya Bu Rahma ya. Oke, berikutnya, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Oke, yang kedua cinta dan kasih sayang. Yang pertama apa kira-kira? Kesenangan, iya. Aku hebat, bisa bikin ibu guru kejar aku. Penguasaan. Berikutnya, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Kebebasan. Oke, jadi seperti di awal, bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan peserta didik itu sebenarnya ada tujuannya. Tujuannya itu untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Jadi mari kita lihat mengapa Bimo berlari di kelas? Karena dia ingin memenuhi kebutuhan dasar hidupnya ini. Jadi ketika kita menjumpai siswa yang memiliki perilaku kurang berkenan, alangkah lebih baiknya kita mengidentifikasi dulu alasan dia melakukan hal itu, kebutuhan dia itu apa. Jadi kita bisa memberikan solusi yang tepat. Oke, bisa ya Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya, disiplin. Kira-kira pengertian disiplin itu apa ya Bapak Ibu? Disiplin patuh terhadap peraturan ya. Oke, ada lagi? Iya, saya juga setuju ya Bapak Ibu ya. Nah,
Nah, pengertian disiplin itu berasal dari bahasa Latin. Yang pertama itu disiplina, artinya belajar, dan disciple artinya pengikut atau murid. Nah, jadi sebenarnya disiplin ini adalah proses belajar untuk menjadi pengikut atau murid terhadap ajaran sesuatu yang diyakininya. Ya. Namun, pada kenyataannya, sesuai dengan budaya kita, pengertian disiplin itu berubah menjadi suatu yang dilakukan pada orang lain supaya orang lain itu patuh. Sehingga akibatnya apa? Ketika mendengar kata disiplin, yang timbul adalah ketidaknyamanan. Benar ya Bapak Ibu ya? Nah, bukan dengan apa yang kita hargai. Sehingga kata disiplin sering dihubungkan dengan hukuman. Ya, padahal sebenarnya hukuman dan disiplin itu berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif itu tidak harus memberi dengan hukuman. Jadi kalau tidak dengan hukuman, dengan apa ya Bapak Ibu ya? Kita bisa memberikan yang namanya konsekuensi. Mengapa? Karena perbedaannya biasanya hukuman itu dia bersifat satu arah dari guru dan murid, dan seringkali tidak berhubungan dengan kesalahan yang dibuat muridnya. Sementara kalau konsensi itu dia fokus pada masalah yang dibuatnya. Jadi dia harus membuat suatu solusi supaya perilaku dia itu berubah. Apa yang masalah dibuatnya itu sehingga bisa memperbaiki keadaan. Itulah perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Nah, coba sekarang Bapak Ibu bantu saya nih untuk mendeteksi kira-kira termasuk apa ini. Boleh saya minta pendapatnya satu orang ya? Kira-kira siapa ini ya? Coba Bu Rahma. Bersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Itu termasuk dengan konsekuensi. Oke. Kalau Bu Her, kira-kira yang kedua? Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman ya, karena dia tidak ada hubungannya dengan kesalahan yang dibuatnya. Nah, menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret. Kira-kira Neti? Konsekuensi ya. Baru berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman ya. Oke, berikutnya membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Konsekuensi, oke. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman, iya. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Konsekuensi, oke. Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Hukuman. Jadi bisa kita bandingkan ya Bapak Ibu ya, mana namanya hukuman, mana namanya konsekuensi. Jadi pada dasarnya kalau hukuman itu biasanya dia cenderung menimbulkan sakit hati pada siswa. Yang kita berikan hukuman itu hanya satu arah pada siswa saja, ya, hanya keinginan gurunya saja. Tapi yang namanya konsekuensi, kita mengajarkan siswa tersebut juga untuk memperbaiki kesalahan yang mencari solusi. Contohnya seperti ini, dia coret-coret meja, konsekuensinya apa? Solusinya apa? Dia harus membersihkan coretan meja tersebut. Itu dia. Namun Bapak Ibu, hukuman adalah yang terakhir. Ya, kalau bisa kita hindari, kita memberikan konsekuensi. Tapi ada cara yang lebih baik lagi dibandingkan memberikan konsekuensi. Kira-kira apa itu Bapak Ibu? Nah, cara yang lebih baik adalah ini ya, ada kasih Bapak Ibu. Dengan cara restitusi. Ya, restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Artinya kita tidak hanya berfokus pada solusi, tapi juga kita juga berfokus pada perubahan karakter anak tersebut. Ya, supaya lebih jelasnya, ini dia ciri-ciri restitusi.
Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi ketika tadi anak mencoret meja, kalau hanya sebatas dia membersihkan coretan, itu kita belum memberikan restitusi. Itu masih konsekuensi. Anak itu belum belajar dari kesalahannya itu apa gitu. Bisa saja dia belum memahami. Kemudian restitusi itu untuk memperbaiki hubungan. Ya. Yang ketiga, restitusi itu bukan tawaran, bukan paksaan. Jadi untuk setiap kasus anak-anak yang kita hadapi, restitusi itu tawaran Bapak Ibu. Kita lihat kondisi siswa itu. Ya, jika siswa itu tidak bisa diajak komunikasi, berarti dia belum mau untuk diajak melakukan restitusi. Segera saja beri konsekuensi. Jadi yang bisa diajak untuk restitusi adalah siswa yang bisa diajak komunikasi. Mau nggak kira-kira kamu mengubah perilakumu? Tapi kalau selama dia masih merasa perilaku dia itu benar, berarti dia menolak, ya kan Bapak Ibu? Langsung saja kita kasih konsekuensi. Mungkin dengan beberapa kali konsekuensi dia akan sadar, ya itu harapan kita ya Bapak Ibu ya. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Artinya kita mengajak siswa apa yang dilakukan itu benar atau tidak, sesuai nggak dengan keyakinan dia. Dan restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Oke, selanjutnya restitusi adalah cara paling baik untuk memperbaiki diri. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi tadi anak-anak coret meja nih, ketika dia hanya membersihkan coretan meja, itu masih berupa tindakan. Tapi yang kita inginkan adalah karakternya, ya, supaya dia jangan mencoret meja lagi. Kita menanamkan nilai apa? Tanggung jawab. Itu meja kan dipakai bersama, jangan dicoret-coret, jangan dirusak. Seperti itu kira-kira ya Bapak Ibu. Kemudian restitusi itu fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, jadi restitusi ini Bapak Ibu dia bersifat pribadi. Kita panggil anak itu, kita ajak bicara. Mungkin kalau di depan teman-temannya dia akan merasa bagaimana gitu ya. Tapi ketika membuka mata sama kita, di situ kita bisa melihat apakah dia menerima tawaran untuk restitusi, yaitu merupakan perbaikan karakter atau tidak. Jika tidak, tidak bisa dipaksa, kembali lagi berikan saja konsekuensi. Itu dia. Karena sebenarnya Bapak Ibu, tugas pendidik itu hanya menuntun, ya. Kita tidak bisa memaksa siswa kita itu untuk menjadi seperti apa yang kita pikirkan. Ibarat tanaman padi, kita hanya bisa menyuburkan tanahnya, memberi pupuk, mencukupi air, hanya seperti itu. Lepas dari itu kita tidak bisa melakukannya, karena anak-anak itu sebenarnya lahir mereka dengan kodratnya masing-masing. Itu dia. Nah, langkah-langkah restitusi itu biasa disebut dengan segitiga restitusi. Yang pertama itu kita stabilkan identitasnya. Jadi ketika ada anak berbuat salah, jangan kita pojokkan. Ya Bapak Ibu ya, cukup kita bilang saja, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi ketika anak itu berbuat salah, kita mengucapkan kata itu, dia merasakan penerimaan. Tapi kalau kita pojokkan, dia akan semakin menutup dirinya. Tetapi ketika kita mengatakan hal tersebut, dia akan membuka dirinya. Kenapa? Dia merasakan suatu penerimaan. Itu bisa kita ucapkan dengan kata, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Benar tidak ya Bapak Ibu ya? Nah, yang kedua yaitu validasi tindakan. Disinilah kita melihat kebutuhan yang ingin dipenuhi anak tersebut. Misalnya kenapa nih dia tidur di kelas? Ya, kebutuhan dia itu apa? Apakah mungkin satu dia bosan dengan cara kita mengajar, atau satu dia memang tidak suka dengan mata pelajaran kita? Nah, kebutuhan itulah yang perlu kita deteksi. Berarti dia butuh kesenangan ya kan Bapak Ibu. Baru mungkin dia butuh kebebasan. Artinya waktu belajar itu jangan monoton atau bagaimana gitu. Jadi tidak jadi seperti saya katakan, semua tindakan pasti ada tujuannya. Jadi kita tanya, nah kenapa kamu tidur di kelas pada saat saya mengajar? Ingat ya Bapak Ibu, restitusi ini hanya bisa dilakukan pada siswa yang bisa diajak komunikasi. Ketika dia bisa diajak komunikasi, berarti dia menerima tawaran restitusi tersebut. Oke, setelah kita tahu tindakannya apa, baru kita tanya sama dia mengenai keyakinan.
Artinya kita pastikan nilai-nilai kebajikan yang diyakininya. Nah, kamu itu sebenarnya ke sekolah tujuannya untuk apa? Kita kembalikan lagi sana. Jadi biar dia memikir, melihat ke dalam dirinya, kamu ingin jadi seperti apa gitu. Jadi melalui 3 langkah ini kita berharap bisa terjadi perubahan karakter. Nah, setuju Bapak Ibu ya? Setuju. Nanti ada sesi tanya jawab. Berikutnya, nah ini ada kasus nih. Di mana sih letak restitusi itu? Ini guru matematika dan wali kelas 10, Ibu Santi. Pasti Ibu Migra ya. Kalau saya guru matematika kelas 10 juga dan wali kelas. Tidak dapat mengajar, akhirnya dicarikan guru pengganti Ibu Eni. Ibu Eni ini baru mengajar 2 tahun menjadi guru SMA. Jadi beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali ini mengetahui hal itu. Dan dia menggunakan kesempatan ini untuk bersikap seenaknya. Ada guru baru masuk ini masih 2 tahun. Yuk kita kerjain yuk, gitu kan ceritanya. Jadi murid itu tertawa tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Terus Ibu Eni sebagai guru pengganti itu masuk, dia mendekati dan menegur mereka, tapi mereka tetap aja berlaku tidak pantas, tidak mengindahkan. Nah, jadi Bu Eni ini melaporkan kepada Bu Santi keesokan harinya. Nah, kalau Ibu Santi seandainya melakukan posisi menghukum, pasti dia langsung mengatakan kepada Vivi dan Natali dan dia pasti akan langsung memberikan hukuman. Karena kamu di kelas kamu ribut, maka kamu begini-begini. Kamu harus membersihkan ini. Kan tidak ada hubungannya dengan kesalahan yang dibuatnya kan Bapak Ibu. Nah, bisa juga Ibu Santi memberikan konsekuensi. Kamu minta maaf, buat surat pernyataan, harus ada tanda tangannya. Tapi itu belum restitusi, belum perubahan karakter. Anak itu belum memahami kesalahan dia di mana, keyakinan dia apa, dia belum dapat. Nah, jadi yang dilakukan Ibu Santi di sini adalah restitusi ya Bapak Ibu ya. Pertama dia memanggil Vivi dan Natali. Ibu Santi mencoba meng-cross check dulu apakah benar laporan itu. Kemudian Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan restitusi. Artinya bahasa sehari-hari, apakah kalian bersedia untuk berubah? Itulah bahasa sehari-harinya ya Bapak Ibu. Dan ketika mereka ditanyakan itu, Ibu Santi melakukan apa namanya ini tadi, melestarikan identitas ya Bapak Ibu ya. Ibu Santi mengatakan Vivi, Natali, kalian bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan ini, ya. Jadi Vivi dan Natali merasa ada penerimaan, sehingga pasti hatinya akan terbuka. Dan Ibu Santi menanyakan alasan mengapa mereka melakukan hal tersebut. Masuklah dia kepada tindakan yang kedua tadi, validasi tindakan yang salah, dicari kebutuhannya. Kenapa Vivi dan Natali melakukan hal tersebut? Mungkin saja bisa jadi dia butuh cinta dan kasih sayang supaya diperhatikan oleh guru yang baru masuk. Itu dia tindakan restitusi yang kedua sudah dilakukan. Kemudian Ibu Santi menanggapi, kemudian mereka berdebat ya. Mereka minta maaf dan Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan jika mereka ingin melakukannya. Kalau hanya sampai hal ini saja Bapak Ibu, itu belum restitusi, itu masih konsekuensi. Kan mereka ributnya di kelas, jadi konsekuensinya apa? Mereka harus meminta maaf. Tapi kan belum ada perubahan karakternya di situ ya Bapak Ibu. Jadi Ibu Santi itu menanyakan kepada mereka, kira-kira apa sih yang mereka bisa lakukan supaya perubahan karakter itu bisa ada. Nah, jadi anak-anak itu melihat ke dalam dirinya sendiri. Bagaimana ya? Nah, ternyata mereka mengambil keputusan bahwa sesuai dengan keyakinan kelas, bagaimana seharusnya bersikap di kelas, sesuai dengan nilai-nilai kebajikan di kelas. Mereka mengusulkan agar pada suatu saat nanti ketika guru tidak ada, Ibu Eni yang menggantikan, dan mereka akan menunjukkan sikap yang lebih santun. Jadi sudah dapat ya Bapak Ibu ya. Tidak hanya sebatas konsekuensi, tetapi terjadi perubahan karakter. Gitu ya. Tapi ingat Bapak Ibu, restitusi itu bukan paksaan, itu adalah suatu tawaran. Ya Bapak Ibu. Nah, kita lanjut ya.
Ini ada sebuah video, mari kita saksikan bersama ya Bapak Ibu ya. Video ini akan menampilkan dua sekolah dengan budaya sekolah yang berbeda. Perhatikan perilaku guru dan murid di kedua sekolah tersebut. Silakan menonton dan merefleksikannya. Pagi anak-anak, besok sekolah kita akan mengadakan lomba kebersihan. Kita harus jadi juaranya ya. Besok kalian harus membawa semua alat kebersihan. Paham anak-anak? Tahu. Aku duluan yang bilang akunya. Apa yang pakai dong berarti? Aku kan juga mau pakai supaya dapat kerja yang guru. Baik, Anda telah menyaksikan video budaya sekolah di sekolah A. Nah, sekarang Anda akan mengamati bagaimana budaya sekolah B. Amati perilaku guru dan murid di sekolah B. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Agenda belajar kita pagi ini kita akan keliling sekolah. Tugas kalian adalah mengamati kebersihan lingkungan di sekolah kita ya. Nanti sampaikan satu persatu di kelas. Bagaimana anak-anak? Apa yang kalian temukan di lingkungan sekolah? Ternyata sekolah kita kotor ya Bu. Bersih sampah, bersih apa? Bagaimana ya solusinya? Bagaimana bila kita melakukan pada waktu saja? Jangan buang sampah di jalan, buang sampah itu di tong sampah. Oh iya, makasih udah diingetin ya. Anda telah menyaksikan video budaya sekolah A dan B. Bagaimana? Apa yang Anda rasakan dan pikirkan dari kedua video tersebut? Perilaku guru dan murid seperti apa yang Anda tangkap dari kedua budaya sekolah? Mari kita refleksikan di aktivitas berikutnya. Udah fokus ya Bapak Ibu ya. Mungkin saya terlalu tegang kali ya. Kami tegang. Ya lah, coba baca dulu lah. Ya, refleksi yang A, menurut Bapak Ibu bagaimana perasaan murid dalam kelas pertama. Kemudian refleksi yang kedua, bagaimana perasaan murid dalam kelas kedua. Baru dari kedua kelas tersebut, kelas manakah yang menciptakan budaya positif? Yang pertama. Terima kasih pada Mira. Yang pertama, menurut saya perasaan murid dalam kelas pertama itu dia diberi perintah tanpa ada aksi nyata dari pemberi perintah, sehingga bisa saja informasi yang disampaikan kepada siswa itu tanpa ada contoh nyata yang sebatas retorika. Jadi tidak bisa dilaksanakan oleh murid-murid untuk kelas A. Untuk pertanyaan kedua, perasaan murid dalam kelas kedua itu lebih kepada tawaran yang disampaikan kepada mereka dengan menstimulus lingkungan yang ada sekitar mereka, mulai dari solusi masalah, lalu berusaha untuk menemukan solusi terbaik. Ini lebih mengarah kepada restitusi. Jadi menurut saya, sehubungan dengan pertanyaan ketiga, yang menciptakan budaya positif adalah kelas B. Ya, jadi menurut Pak Chan, yang kelas yang menciptakan budaya positif itu adalah kelas B. Kelas C ya Pak ya? Enggak ada. Kelas C, kelas bumi gerak. Terima kasih Bu. Oke. Nah, Bapak Ibu yang lain, apakah ada pendapat yang berbeda? Sama ya. Kalau kita perhatikan tadi Bapak Ibu di kelas A, begitu gurunya masuk, gurunya mengatakan, anak-anak, sekarang kita mau lomba 17 Agustus, ada hadiahnya.
Ya, mari kita ini bersih-bersih. Baik bu, kata siswanya. Jadi karena anak itu sudah terbiasa penguatan positif, hadiah, sehingga sesama temannya pun mereka berantem. Aku aja pegang sapu supaya aku dipuji ibu guru. Jadi tidak selalu ilusi yang mengatakan bahwa penguatan positif itu selalu bermanfaat. Itu tidak benar ya Bapak Ibu ya. Itu paradigma yang harus diubah. Sementara di kelas B itu gurunya itu memberikan instruksi itu tidak langsung hadiah, tapi mencoba untuk mengamati sekitar. Kira-kira lingkungan kita bagaimana nih? Kalau kotor nyaman atau tidak? Sebaiknya kalau kotor kita apakan supaya kita nyaman. Nah, jadi yang menciptakan budaya positif itu adalah kelas B. Nampak perbedaannya Bapak Ibu ya. Walaupun contoh di video adalah siswa SD, tapi setidaknya masalah kebersihan itu hampir dialami di setiap tingkat. Benar ya Bapak Ibu ya? Iya. Jadi dari sini kita bisa melihat mengenai teori motivasi perilaku manusia. Nah, jadi motivasi manusia ini ada dua Bapak Ibu. Yang pertama itu motivasi eksternal, yaitu motivasi yang berasal dari luar. Ya, itu ada dua faktornya. Yang pertama, supaya tidak kena hukum. Bisa saja tadi kalau tidak ada perlombaan 17 Agustusan, kelas A tetap bersih-bersih. Tujuannya apa? Supaya tidak dihukum sama gurunya. Ya. Terus faktor yang kedua dari motivasi eksternal itu supaya dapat imbalan. Nah, jadi motivasi yang terbaik itu adalah motivasi internal, yaitu motivasi yang berasal dari dalam diri. Jadi anak-anak itu bersih-bersih karena memang sadar, dia punya keyakinan bahwa kebersihan itu penting dan kebersihan itu dari cara dia Bapak Ibu ya. Jadi kita lanjut. Nah, untuk menciptakan budaya positif, maka diperlukan lingkungan positif. Supaya lingkungan positif tercipta, maka diperlukan suatu keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu terbentuk dari peraturan kelas. Jadi kira-kira Bapak Ibu, apa bedanya sih peraturan dengan keyakinan? Kira-kira apa bedanya Bapak Ibu? Keyakinan tanpa hukuman dilakukan. Iya. Kalau peraturan biasanya kalau tidak dikerjakan ada hukumannya. Nah, contoh dari keyakinan seperti ini ya Bapak Ibu ya. Mengapa kita menggunakan helm ketika berkendara roda 2? Kalau jawaban kita masih supaya tidak ditilang. Berarti ini kita masih sebatas mematuhi peraturan. Kita belum memiliki keyakinan akan peraturan tersebut. Lalu yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Karena itu instruksi dari pemerintah. Jadi kita ikuti saja sebagai warga negara yang baik. Berarti itu kita masih melihatnya sebatas peraturan. Kemudian yang ketiga, mengapa kita harus datang tepat waktu pada saat latihan? Supaya kita kalau terlambat jangan tegur ya. Bisa aja ditegur sama Ibu Dengsi atau terlambat ya Ibu. Nah, jadi kalau masih sebatas itu, kita belum memiliki keyakinan. Jadi kalau di kelas masih tertulis dilarang buang sampah sembarangan, dilarang makan dan minum di kelas, itu masih berupa peraturan. Dilarang terlambat. Jadi anak itu belum memiliki keyakinan. Nah, keyakinan itu apa Bapak Ibu? Keyakinan itu bernilai merupakan nilai-nilai kebajikan. Jadi seperti tadi, kalau peraturan menggunakan helm, kita mematuhinya karena kita memiliki keyakinan, yaitu keyakinan kebajikan apa Bapak Ibu? Keselamatan. Jadi ada tidaknya polisi, kita tetap pakai helm. Jadi keyakinan itu lebih kepada nilai-nilai kebajikan yang kita sadari. Kemudian yang kedua, peraturan 3M. Kalau masih hanya sebatas instruksi pemerintah, berarti itu masih peraturan, belum ada di dalam diri kita. Nilai kebajikannya itu kesehatan dan keselamatan. Kemudian kalau peraturan harus datang terlambat, nilai kebajikannya itu menghormati orang lain dan komitmen. Nah, jadi dari peraturan kelas yang ada Bapak Ibu, jadi peraturan kelas ini Bapak Ibu bukan hanya wali kelas saja ya Bapak Ibu ya. Alangkah lebih baiknya
setiap Bapak Ibu guru yang mau masuk ke kelas tersebut itu membuat keyakinan kelas kepada siswanya. Jadi ketika misalnya Sercan masuk, ya kan Sir? Siswa itu punya keyakinan kelas, waktu Sercan masuk keyakinannya apa. Contoh seperti kalau saya masuk sama siswa, kami sepakati dulu gitu. Matematika itu harus buku kotak-kotak. Keyakinannya apa? Dengan buku kotak-kotak itu kita akan lebih mudah untuk menggambar. Jadi mereka bukan memiliki buku kotak-kotak supaya jangan dihukumi kira-kira. Tapi saya jelaskan nanti menggambar grafik, menggambar ini dan segala macam. Jadi keyakinan kelas ini Bapak Ibu bukan hanya tugas wali kelas saja, tetapi setiap kita Bapak Ibu sudah masuk kelas, alangkah lebih baik kita buat. Seperti Bu Omping juga ya Bu ya. Buku kotak apa? Buku besar. Baru rambut siswa harus seperti apa. Oke. Nah, kira-kira bisa nggak Bapak Ibu bantu kata peraturan ini nilai kebajikan atau keyakinan apa yang dituju? Ya, yang pertama dia selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira keyakinan apa itu? Mudah menemukan kembali. Baru yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Keyakinannya apa itu? Kita tidak ingin diganggu. Nilai kebajikan apa yang dituju di situ? Itu kan masih apa ya? Sebab akibatnya. Oke, hadir di sekolah 5 menit sebelum pembelajaran dimulai, dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba. Kalau misalnya dilarang menggunakan narkoba, keyakinan apa yang ada di situ? Kesehatan. Jadi ketika dia memiliki keyakinan kesehatan, mau gimana pun dia pasti tidak akan menggunakan narkoba. Tapi kalau dia hanya sebatas tahu narkoba itu barang terlarang, bisa dipenjara, hanya kayak gitu aja. Tapi begitu masuk orang, makin narkoba itu enak loh, kita bisa ngumpulin, bisa begini. Karena dia tidak memiliki keyakinan, maka dia akan terikut. Nah, jadi ini contoh-contoh peraturan Bapak Ibu yang mengandung nilai-nilai keyakinan. Jadi mengembalikan buku tempatnya, nilai kebajikan itu adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, nilai kebajikannya adalah menghormati orang lain. Ya Bapak Ibu ya, jangan berlari di koridor. Nilai keyakinannya adalah keselamatan dan keamanan. Itu dia. Jadi mari Bapak Ibu kita coba kembangkan budaya positif dengan cara kita menanamkan nilai-nilai keyakinan kebajikan kepada peserta didik kita ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya, ini dia mengenai kesepakatan kelas. Dari peraturan kita buat kesepakatan kelas, maka akan timbul keyakinan. Jadi yang namanya kesepakatan kelas ini disepakati bersama. Jadi bukan hanya dari kita saja, tapi dari siswa juga. Kalian maunya kelas impian itu bagaimana sih? Kalian maunya kalau kita belajar itu suasananya bagaimana? Kalian maunya bagaimana gitu? Bu, jangan terlalu banyak latihannya Bu. Misalnya mereka bilang seperti itu kan. Mari kita buat konsensus. Bu, oke. Kalau tidak terlalu banyak latihannya, sebaiknya bagaimana Bu? Kami maunya langsung aplikasinya Bu. Jadi itu timbul namanya kesepakatan. Sehingga siswa pun akan merasa aman dan nyaman. Justru terus terang Bapak Ibu, saya pun masih belajar melakukannya. Berarti saya berdiri di sini sudah saya terapkan 100%. Bukan berarti siswa itu sudah seperti itu gitu. Tapi pun saya masih belajar melakukannya. Nah, sehingga kesepakatan kelas itu akan menemukan komunikasi yang efektif. Jadi ketika siswa itu melanggar kesepakatan tersebut, melanggar keyakinan yang sudah kita sepakati, maka kita ingatkan kembali ya Bapak Ibu ya. Nah ini dia, makanya sebaiknya itu dilakukan pada awal tahun ajaran baru saat ada murid yang melakukan hal yang tidak sesuai kesepakatan. Ya, kita ingatkan kembali. Kemudian sebelum menjalankan aktivitas baru, contohnya habis libur panjang ya, kan anak-anak libur, kita ingatkan kembali kesepakatan apa. Dan kesepakatan kelas ini Bapak Ibu bisa diubah, dia bukan paku mati. Ya, bisa kita sesuaikan. Misalnya nih Bu, kalau belajar matematika itu Bu, pakai fokus aja lah Bu, atau fotokopi aja. Ini berdasarkan kesepakatan yang sudah kami buat Bapak Ibu di kelas. Saya bilang sama mereka, nah kemarin catatan Ibu kumpul loh. Ternyata di sini banyak panuan. Saya bilang, apa itu Bu? Payah nulis, ya kan panuan. Jadi saya menawarkan,
Kira-kira bagaimana nah kalau kita buat seperti ini? Ya, ini hanya 8 lembar saja per set. Ini tidak setiap saya masuk harus kalian copy. Jadi saya masuk copy enggak. Ini per set kapan kita selesai kita akan set baru. Ini berisi aktivitas. Jadi saya coba terapkan di kelas dan ternyata mereka mau, mereka tidak terpaksa. Nah, jadi sistem saya memang pakai fokus dan saya tidak menulis lagi di papan tulis Bapak Ibu. Saya pakai pentabel. Jadi saya hanya di situ, siswa fokusnya ke depan, jadi tidak tertutupi oleh badan saya lagi. Itu sudah saya lakukan di kelas 11. Terus mereka ngomong, kok nggak dari dulu aja sih kayak gini Bu, kata mereka. Nah, memang saya lihat dampaknya udah 1 minggu kemarin saya masuk, udah setiap kelas itu 2 kali. Semua mengerjakan Bapak Ibu. Udah sampai dengan aktivitas 4 kali. Ini kebetulan di sini ya Bapak Ibu, karena tadi ada siswa yang mengumpul, bukan saya persiapkan untuk contoh, kebetulan aja dia. Kalau saya tetap meneruskan apa yang saya mau, beli buku cetak, buku catatan kotak-kotak segala macam, bisa jadi mereka tidak mau buat gitu. Tapi karena buat seperti ini dan sudah kami sepakati, mereka mengerjakan. Itu dia Bapak Ibu contoh kesepakatan yang bisa kita buat dengan siswa. Jadi tidak ada omongan, setiap peminggiran masuk fotokopi, setiap peminggiran masuk gini, enggak. Karena kita sudah buat kesepakatan itu Bapak Ibu. Karena memang untuk kurikulum darurat di pelajaran dia fungsi misalnya di kelas 10 itu adanya di buku kelas 11. Dan di pelajaran kelas 11 itu matriks itu adanya di kelas 10. Jadi dia silang gitu. Jadi untuk mengatasinya hal seperti inilah saya lakukan ya Bapak Ibu, itu sebagai contoh. Nah, berikutnya inilah contoh kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu kalau bisa jangan berisi kata larangan, karena kalau dilarang dia masih berupa peraturan. Tapi dia berisi keyakinan-keyakinan, misalnya membuang sampah pada tempatnya, meletakkan barang pada tempatnya, berbicara yang sopan, mendengarkan guru dan teman, kerjasama, mengerjakan tugas sesuai dengan waktu yang diberikan. Nah, jadi kalau saya melihat seperti yang dilakukan oleh Ibu Wongbi, Ibu itu di halaman depan ya Bu, Ibu bikin ya, di halaman belakang. Jadi ketika siswa itu mulai melanggar kesepakatan yang sudah dibuat, mereka bisa melihat lagi gitu. Jadi anak itu paham gitu. Kan yang kita tulis itu adalah hasil kesepakatan kita dengan guru, murid dengan guru masing-masing. Jadi pembelajaran bisa berjalan dengan baik, dengan aman, dengan nyaman. Jadi anak-anak itu merasa nyaman lah dan bahagia ya Bapak Ibu ya. Iya. Nah, ini dia video berikutnya yang mau kita tonton, yaitu mengenai posisi kontrol guru. Nah, dalam menerapkan budaya positif Bapak Ibu, kita pun harus tahu posisi kontrol guru itu apa aja sih. Ternyata posisi kontrol guru itu ada 5. Ya, mari kita saksikan dulu sebentar ya Bapak Ibu. Video ini akan menampilkan 5 adegan interaksi guru dan murid. Silakan menonton dan merefleksikannya. Kira-kira kita situasi posisi yang mana ya Bapak Ibu ya? Pagi anak-anak, silakan PR yang kemarin Ibu berikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan PR, Bu. Kamu selalu ya nggak kerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Pagi anak-anak, hari ini ada tugas ya. Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum, Pak. Kamu nggak ngerjain tugas ya? Kamu mau jadi apa nanti? Kamu lihat sekolah sih. Coba bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5. Harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Pas sekali ya? Maaf, Bu, saya terlambat. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu rajin, Ibu senang lihatnya. Ya, lain kali tepat waktu ya maksudnya. Tas dulu dong.
kita kan teman. Wah, jadi kalau aku terakhir lagi, apa ya? Kamu kok nggak pakai baju olahraga? Catat, kamu sudah 3 kali loh dari ikut olahraga bulan ini. Iya Pak, sudah 3 kali berarti saya dapat sanksi Pak. Ini Bu, saya mau mulai tugas. Maaf ya Bu, saya terlambat memulai tugas. Kenapa kamu terlambat mengantarkan tugas? Iya Bu, saya kalau sore banyak ibu jaga warung, nggak sempat kerjain tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Setiap hari sampai jam 8 malam Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya Bu, saya coba deh Bu, terima kasih Bu. Panjang ya. Tenang berarti. Jadi Bapak Ibu di situ terdapat 5 posisi kontrol guru ya Bapak Ibu ya. Kira-kira nih posisi yang mana nih? Bagaimana perasaan Anton dalam kelas ABCDE dan posisi mana yang sering Bapak Ibu perankan? Rahasia deh. Saya mulai dari saya aja dulu ya Bapak Ibu ya. Nggak adil dong ya. Saya minta pendapat terus kalau tidak ngasih pendapat. Kalau saya lebih sering cenderung melakukan membuat perasaan bersalah. Nah, kamu itu orang tuamu itu di kampung cari uang kerja. Bisa aja di sini kamu tertawa cabut, tapi orang tuamu di sana kena masalah sama bosnya. Saya sering seperti itu. Ya. Jadi kalau dia lagi dalam kondisi tidak enak, bisa saja dia semakin down. Oh ternyata aku gak berbakti sama orang tuaku gitu. Dan posisi yang sering saya lakukan juga adalah sebagai teman. Ya kan? Jangan seperti itu lah. Nah ibu kan sudah sering bilang begini. Kemarin kamu sudah berjanji. Iya Bu, gini. Udah ibu mulai sekali lagi. Terus mungkin nanti dalam hati mereka gampang yang ngomong itu. Bisa jadi ya itu posisi negatif gitu ya. Nah saya udah jujur nih ya Bapak Ibu ya. Ayo kira-kira siapa yang mau jujur ini? Terima kasih buat kesempatan ini. Terus terang ya, gini kan sekarang curhat ya dari hati ya. Memang saya boleh dikatakan bukan sombong, saya sudah boleh dikatakan guru yang masa kerjanya sudah cukup 31 tahun. Ya, jadi saya sudah banyak makan garamnya. Kalau saya bandingkan perbedaan cara mengajar kita di tahun-tahun sebelumnya, 10 tahun yang lalu dengan tahun sekarang, sangat jauh berbeda. Saya melihat itu tidak bisa kita terapkan seperti yang dulu untuk masa sekarang. Karena apa? Banyak sudah tantangan yang mempengaruhi pola hidup anak didik kita. Apalagi zaman sekarang ini sudah masa pandemi ini 2 tahun sudah anak-anak itu terlena dengan handphone. Ya, terlena dengan handphone. Jadi kita itu ya hanya berserah kepada Yang Maha Kuasa memberikan kekuatan kepada kita, kesabaran. Kalau kita dituntut untuk emosi, mungkin bisa pecah ya pembuluh darah ini ya, pecah pembuluh darah. Tapi kita jangan sampai terlena ke sana. Saya sudah merasakan pendekatan kepada anak-anak. Bahkan sampai tadi pagi, saya rangkul itu anak-anak ada 11 orang yang terlambat, yang cabut les saya, ya. Tadi saya ingatkan juga seperti yang dikatakan Ibu Migra. Saya membuat dia merasa bersalah tadi. Kenapa? Saya ingatkan kembali kedua orang tua mereka. Coba, kamu ingat gak aku kerja orang tua kamu dulu? Mungkin saja kamu mengatakan, bapakku kaya, mamaku kaya. So, jangan kamu sombongkan kekayaan itu hasil kerja orang tuamu. Itu gak bisa kekal kalau kamu nanti gak bisa mandiri. Habis itu nanti semua harta orang tuamu kalau kau tidak bisa lanjutkan dengan prinsip kalau kamu juga bisa jadi orang sukses seperti orang tua. Saya kembalikan ke sana juga Bu Migra. Mudah-mudahan ada sedikit nanti kita lihat. Dan tadi ada contoh
contoh-contoh juga saya lihat di situ di layar itu bahwa anak-anak itu kita buat supaya mereka lebih ingat dengan kesalahan mereka. Saya tadi kalau saya ingat kesalahan-kesalahannya sudah banyak itu tadi udah hampir naik dari saya. Cuma saya kontrol jangan sampai mereka sudah kelas 12. Nanti mereka ingat nanti itu seumur hidup. Makanya kalau kelas 11 tadi di lapangan itu saya memang buat satu teguran, tapi kelas 12 saya buat khusus untuk masuk di perpus. Kenapa? Saya ingin mendekati mereka. Saya mendekati mereka dengan cara saya enggak melakukan tamparan apa tidak. Saya ajak mereka buat sebuah pernyataan dengan pasal-pasal yang sudah mereka lakukan beberapa kali. Mudah-mudahan seperti itulah yang saya lakukan Bu Migra. Kembali ke saya ingatkan bahwa anak-anak itu tidak sama dahulu dengan sekarang. Sudah jauh-jauh sangat berbeda. Itu pengalaman saya yang saya rasakan karena saya juga PKS kesiswaan. Bukan 1-2 orang, ratusan murid yang saya hadapi setiap hari. Berbeda-beda karakter mereka, tapi alhamdulillah saya lihat sudah mulai ada perubahan, sudah ada 80% boleh dikatakan kehadiran itu di pagi hari. Semoga kita berharap ke depannya semakin kita mendekatkan peluang waktu. Memang terus terang, kalau kita hadir, kita beri saran, pasti anak-anak ngerti. Jangan pula kita hanya menyarankan, tapi kita tidak benahi diri kita. Kami dengan Ibu Rahmat terus terang, sekarang saya berpikir Bu Kapsek, kami pagi-pagi sudah mengarahkan anak-anak itu disiplin. Tapi kendalanya, siapa yang membawa anak ini ke dalam kelas? Siapa membawa anak ini ke lapangan? Di situ kendala kami Bu. Terus terang saya buka apa lagi sekarang, maaf Bapak Ibu Guru, saya bukan menyalahkan Bapak Ibu Guru karena kehadiran Ibu Migra dengan guru penggerak. Mari kita buat perubahan supaya anak ini kondusif, tidak ada peluang untuk kemana-mana. Jadi sehabis kita memberikan pengarahan di pagi hari, maunya Bapak Ibu Guru itu sudah menunggu di barisan mengarahkan anak ini kemana kita mau bawa supaya sejalan semua dan anak-anak ini bisa kita buat perubahan ke depannya. Itulah tanggapan dari saya. Mohon maaf kalau saya terlalu laju. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin dari mencoba 32 tahun. Saya mengajar di sekolah yang di asrama sudah 34 tahun. Ya. Saya juga jadi guru Bu, pernah Bu di pondok pesantren Darul Ulum. Sebelum saya bergawe, saya juga masih mengajar di sana. Saya sudah keluar dari tahun 2020 karena administrasi manajemennya sudah tak bagus. Kemudian sebenarnya kalau dulu sekolah kita ini Bu masuk jam 6, akhlak anak kita ini masih sempurna. Karena dulu kami masuk jam 6 kurang 10 kami sudah masuk dari kemarin. Betul kami dari kesiswaan membangun anak di asrama. Kemudian yang belum mandi saya siram, yang belum mandi juga pakai air saya sukum dengan yang biasa, bukan memukul dan sebagainya. Dari akhlak ini Bu, kita pantau juga tugas anak-anak ini, karena anak di asrama. Karena sejak asrama tadi ini akhlak anak ini sudah berkurang. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian kok ada kegiatan hal-hal yang lain yang positif. Ini anak-anak perlu disayang dan disayang. Karena kita siapkan, yang disiapkan, air gadis, air kacang dan sebagainya. Mungkin seperti itu, karena anak kita anak di asrama ini perlu kasih sayang yang sempurna. Jadi saya pikir saya 32 tahun jadi guru. Mungkin saya jalan dulu di pondok pesantren, saya 2 prestasi saya ambil Bu. Saya pernah jadi guru teladan di sana dan saya pernah jadi wali kelas teladan. Tapi ya dari mana tinjaunya itu saya nggak tahu. Memang saya sudah berbakti cukup lama dan mungkin disinilah saya masih menjelang masa-masa pensiun, 3 tahun saya pensiun. Saya pun masih tekad saya masih kuat, tapi cuma saya gaptek dengan informasi. Tapi saya gaptek itu tidak akan merasa ketinggalan. Walaupun saya sampai di Batam hari itu penantaran di Batam. Saya belajar 12.000 karena sikut ahli ganda, bukan klinik ganda punya ahli ganda. Kawan saya Bu Siti di BJ, jadi ikut ahli ganda selama 3 bulan di sana, setahun sebenarnya, setahun di jalannya sebenarnya. Ini
saya sudah mau bertukar pendapat dengan sekolah-sekolah lain. Memang kalau sekolah kita ini luar biasa. Perlu kita tingkatkan akhlak anak kita itu. Kalau akhlak kita bagus, tentu prestasi anak cara belajar juga bagus. Karena akhlak itu menentukan masa depan dia. Dan disiplin juga menentukan masa depan. Itu saya ingatkan. Dan saya pun tak tahu ini apa ini guru pendamping itu praktik. Saya pun tak tahu pikiran. Saya betul-betul saya buta. Bukan buta karena nggak mau tahu. Saya ingin tahu, tapi cuma perlu saya dituntun. Setelah dituntun saya bisa itu saya praktik itu apa? Pendamping itu guru apa? Saya nggak tahu sekali buktinya. Tolong diperjelaskan ini. Cuma ini saya herankan kenapa rapat ini kok hari Jumat. Waktu singkat, simple, praktis dan sebagainya. Sebenarnya kalau kami sudah buat ini, kalau bisa jangan hari Jumat, terus dituntut terus supaya kami enggak. Dan semua juga mungkin bertanya seperti itu. Mungkin selain dari saya itu, saya ingin sebelum saya menjelang ke sana, mungkin saya ingin meninggalkan bekal yang bagus untuk anak-anak kami dan para guru kami. Dan janganlah meninggalkan belang sama kita, tinggalkanlah bekas yang bagus. Ini saya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, beginilah keadaan sekolah kami ya, Bapak Ibu tim CGP ya. Di sini banyak guru-guru yang berjiwa muda walaupun casingnya sudah separuh tua. Ya, jadi saya yakin dan percaya Bapak Ibu kita pasti akan selalu melakukan yang terbaik buat anak didik kita ya Bapak Ibu. Jadi mengenai 5 posisi kontrol tadi Bapak Ibu, untuk dia penghukum, pembawa rasa bersalah, teman pemantau dan manajer pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Benar tidak Bapak Ibu? Benar Bu. Nah, jadi sebenarnya ya tujuan kita itu untuk pendidikan adalah untuk menghasilkan pelajar berprofil pelajar Pancasila. Nah, jadi posisi ideal yang mau kita capai itu adalah posisi manajer. Kita lagi berproses menuju ke sana Bapak Ibu. Jadi bukan berarti kalau ngomong itu sudah pasti salah. Pembawa rasa bersalah itu sudah pasti salah, tidak. Mengapa Bapak Ibu? Karena beda usia, beda karakter, beda tingkat permasalahan, kita pasti akan mengambil posisi yang berbeda. Setuju tidak Bapak Ibu? Setuju. Setuju. Walaupun mereka sama-sama umurnya, sama-sama anak SMK kelas 2, tingkat kematangannya berbeda. Ada siswa yang sudah bisa diajak berbicara, diajak tukar pikiran. Mungkin di situ kita bisa mengambil posisi sebagai pemantau atau teman. Tapi ada siswa yang diajak bicara pun susah, nggak mau melihat kita. Ya, kalau kita ngambil posisi manajer di situ mau jadi apa Bapak Ibu? Pasti tidak akan tersampaikan. Iya, jadi saya yakin dan percaya Bapak Ibu guru di sini semuanya hebat, semuanya bijak dan pasti akan melakukan yang terbaik untuk kemajuan anak didik kita. Setuju ya Bapak Ibu ya? Iya. Jadi ini hal yang perlu kita lakukan untuk membangun budaya positif di sekolah. Saya pun masih belajar ya Bapak Ibu ya. Yang pertama itu kita menjadi teladan, ya, baik dalam berkata, berbuat, bertingkah laku. Kemudian yang kedua melatih pembiasaan positif. Nah, seperti kita bisa saja memutarkan film pendek di sekitar pembelajaran, atau di pembiasaan positif ini sudah kita lakukan Bapak Ibu. Setiap 2 minggu sekali kita gotong royong. Itu juga termasuk pembiasaan positif. Dan saya dengar juga nanti kalau musola udah jadi kita mulai lagi kembali untuk mengingatkan siswa supaya sholat. Itu juga pembiasaan positif yang sudah kita lakukan Bapak Ibu. Nah, kemudian ini membentuk kesepakatan kelas. Ya, saya yakin rata-rata pasti sudah buat ya. Makanya kalau siswa masuk, oh Pak Chan masuk maunya ini, Bombing masuk, Ibu itu maunya seperti ini gitu. Ibu Mega masuk, anak itu jadi dia sudah langsung menyesuaikan. Baru yang keempat, melakukan disiplin positif, pembiasaan dan aktivitas positif. Ini tadi yang berhubungan dengan hukum, konsekuensi dan restitusi. Kalau bisa hukuman adalah langkah terakhir. Ya, apa yang lebih baik dari hukuman adalah konsekuensi. Ketika anak bisa diajak bicara, mari kita berikan tawaran restitusi. Mau nggak dia berubah karakternya? Tapi kalau dia tidak mau, langsung saja berikan konsekuensi. Jadi anak ini tidak terlena, terlepas gitu. Tetap aja ada namanya pertanggungjawaban dari atas apa yang dilakukan. Kemudian berikutnya, mari kita melakukan refleksi bersama murid, berkolaborasi bersama sebagai berbagai pihak. Jadi artinya kalau ada siswa melanggar kesepakatan yang telah dibuat,
Jadi kan kita juga punya peraturan sekolah ya Bapak Ibu ya. Nah, kita refleksi gitu sama anak. Kenapa kamu melanggar ini? Kenapa kamu begini? Kita stabilkan dulu identitasnya, kita validasi dulu tindakan yang salah, baru kita kasih keyakinan. Baru kita berkoordinasi dengan pihak sekolah untuk menyusun budaya positif. Mungkin ini tugas kita bersama ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu gimana? Masih semangat? Ya, thank you Dante, gracias. Ya, selamat ini. Mohon maaf apabila saya ada salah kata dan sekali lagi di sini saya hanya berbagi. Terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Mika, luar biasa penyampaiannya. Ada beberapa banyak pelajaran yang kita dapat dan harapannya kita semua bisa pelan-pelan ya Bapak Ibu untuk berubah, termasuk kami pun ya, kami baru dapat materi ini ya. Jadi kami pun baru mulai bergerak, baru mulai berbuat. Jadi kita sama-sama nih Bapak Ibu. Seperti kata Bu Mika tadi, sebenarnya juga kita sudah berbuat juga ini. Apalagi sudah berpengalaman seperti Bu Hombing Bu ya. Bu Hombing tadi Bu. Nah, Bu Hombing Pak, jangan ditanya lagi dalam hadapi siswa Bu ya. Nah, Pak Mariman itu saya itu nggak ada apa-apa sama Ibu sama Bapak ini. Saya paling memilih pengalaman di antara kami ini Bu. Baru 6 tahun ya saya jadi guru. Ya, jadi gak usah banyak cakap ya Bu ya. Kalau saya ini gak usah banyak cakap sama Bapak Ibu. Angkat tangan. Iya. Tapi yang jelas seperti kata Bu Hombing tadi, memang pendidikan itu dinamis Bu ya, berubah. Memang kita harus bisa mengikuti. Jadi ya inilah termasuk program Pak Nadiem Makarim Merdeka Belajar ya kan. Guru Penggerak ini episode kelima Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu mengikuti kan. Merdeka Belajar itu ada 13 episode. Guru Penggerak ini episode ke-5. Jadi memang ingin merubah, betul-betul merubah paradigma, mindset. Memang yang dirubah perlahan-lahan tapi sama-sama semua. Seperti kata Bu Hombing tadi, kalau hanya satu aja yang berbuat yang lain enggak, sama aja Bu ya. Iya, seperti yang saya tangkap dari Bapak Ibu tadi berpengalaman di sini. Ya, terima kasih. Itulah kegiatan inti kita pada hari ini, yaitu pengimbasan dan sosialisasi ya Bapak Ibu. Ya, saya saja di sini baru berapa jam di sini sudah banyak pengalaman yang saya dapatkan, apalagi dari guru senior. Begitu juga Bu di program Guru Penggerak ini Bu, banyak sekali ilmu dan pengalaman. Saya dapat pengalaman dari Bu Migra, Bu Semsem, Pak Kusu, guru-guru yang di sekolah lain itu banyak pengalaman Ibu. Disitulah nanti kita saling berbagi pengalaman, saling curhat pun ada, ya banyak ilmu yang didapat Bapak Ibu. Jadi selain sertifikat dan sebagainya itu ilmunya sangat banyak sekali. Mungkin hanya itu saja yang bisa kami sampaikan. Kami berterima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah menerima kami di sini. Kami terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah memberikan perhatiannya, mengikuti kegiatan ini, datang untuk kegiatan hari ini. Bahkan sampai jam segini pun masih bertahan di sini. Kami sangat berterima kasih. Nah, untuk pendaftaran itu sendiri memang tidak bisa satu hari Bapak Ibu, nanti mungkin dibuat waktunya lagi dengan Kepala Sekolah dan Ibu Migra. Ya, kemudian mungkin sampai situ aja. Kami juga mohon maaf Bu kalau ada Bapak Ibu kalau ada kesalahan kami, kata-kata kami yang kurang pas. Kalau masalah sambutan luar biasa nih, pakai teh manis pun. Ya, mungkin untuk penutupnya dari Bu Nudeng sila sekaligus penutupan pengarahan sekaligus penutupan ya. Kami persilakan kepada Bu Nudeng. Terima kasih Pak. Bapak Ibu guru saudara-saudara saya, dengan kegiatan ini saya sendiri pribadi banyak mendapat masukan-masukan, ide-ide baru. Mari kita ubah paradigma lama.
kita tidak usah menutup hati. Jangan menutup hati, jangan menutup diri. Yuk kita sama-sama bergerak, maju. Apapun itu program pemerintah, kita selaku lini yang di bawah ya harus ikut. Menterinya siapapun itu, mungkin kalau saya menterinya nggak ganti-ganti, mungkin kurikulumnya salah saya, berarti saya ortodok terus bangsa ini saya buat. Menteri itu punya tim ahli yang melihat segala suasana kebutuhan-kebutuhan di dunia pendidikan. Nggak sembarangan. Jadi kalau ada kita yang mengatakan ganti menteri, ganti kebijakan, ya memang harus Bapak Ibu. Kita jangan, saya mohon kepada Bapak Ibu tidak mengucapkan bahasa itu lagi. Itu sebenarnya bahasa yang mendiskreditkan diri kita sendiri. Berarti kita nggak mau berubah maju, begitu. Mari sama-sama kita membuka hati, membuka diri. Ada pengalaman tadi barusan saya cerita juga dengan Ibu Yuni dan Ibu Samsem. Saya selalu membandingkan anak saya. Maksud saya sebenarnya bukan saya mendiskreditkan dia, bukan. Supaya maju untuk maju. Nah, anak ibu ini, anak Bu Neti selalu maaf ya. Maksud saya bagus supaya mereka maju, mau belajar dengan baik. Akhirnya apa Bu Neti? Beberapa waktu yang lalu, lebih kurang 1 bulan, Abipah kirim sama saya gambar Puan Maharani. Mama, Puan Maharani usia segitu sudah jadi menteri. Mama mau jadi apa? Nah, itu salah satu deskripsi saya rupanya itu. Itu deskripsi diri saya. Saya jadi apa rupanya kalau dibandingkan dengan Puan Maharani? Iya kan Bapak Ibu? Ayo kita ikuti. Saya ngajak sekali lagi, khusus ini guru-guru mudaku, adik-adikku, niat kakakmu ini, ibunya baik sama kamu. Saya paksa kamu ikut guru penggerak. Ya. Bagi Bapak Ibu yang senior, yuk kita sama-sama. Kita coba, belum tentu kita lulus Bu. Tapi kalau sudah mau melangkah, coba saja, itu udah ada niat. Kalau lulus, alhamdulillah sekali. Ya Bapak Ibu, saya semangat mengikuti yang begini supaya kita tadi sama-sama maju kita. Ya, akhirul kalam, terima kasih ya kepada Bapak Ibu CGP. Tepat jam 11.30 kegiatan pengibasan budaya positif oleh CGP di SMK SPP Negeri Asahan saya tutup. Ya, terima kasih semua Bapak Ibu. Mungkin kita setelah ini sesi foto bersama lah. Akhirul kalam kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk budaya positif sebenarnya saya sudah coba lakukan di sekolah sebelumnya. Mungkin ini sebagai tambahan, mudah-mudahan kedepannya guru-guru yang lainnya ikut merubah cara berpikir belajarnya dengan mendekatkan diri, merangkul, mengayomi, seperti lebih dekat seperti anak sendiri. Jadi mudah-mudahan ke depan generasi muda mempunyai karakter dan akhlak yang lebih baik.